Baik, selamat pagi Mitra 104,6 FM, kembali bersama saya Shanti Putri, dan kali ini kita sudah masuk ke sesi kedua. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan ataupun aspirasi terkait topik kita kali ini, Shanti persilakan. Dan sembari kita menunggu penelpon yang masuk, mungkin Shanti ingin bertanya terlebih dulu Bapak mengenai agenda dari Lokosabe ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana agenda dari kegiatan ini? Ya, agenda ini tentu seperti Lokosabe yang lain. Apa perlu ditelepon? Oke, kita tunda dulu. Ya. Mungkin untuk jawabannya karena sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, Guntur FM. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Made dari Panji. Oke, Pak Made dari Panji. Silakan, Bapak. Ya, ampun niki topiknya napi niki demen. Topiknya niki mengenai menyongsong Lokosabe Mahagotra Pasek Sanak Saptarsi. Bagaimana Pak? Oh, iya. Oke, silakan. Kebetulan yang warga Pasek kan ya. Terkait dengan organisasi Mahagotra kan. Agar kami perlu dilibatkan juga terkait dengan program-program organisasi Mahagotra gitu. Artinya kami di bawah perlu juga informasi gitu, tentang organisasi Mahagotra, kebetulan tiang sebagai warga Paseknya gitu. Ya selama ini kan tiang tidak terlalu persis tahu gitu. Ketika saya ini warga Pasek, kebetulan ada organisasi yang namanya Mahagotra kan. Nah, keterkaitan dengan yang di bawah ini kan. Terutama terkait dengan informasi-informasi atau isu-isu misalnya terutama kan isu-isu yang terakhir itu kan perpisahan dari Guru Dasar Buana ke Penduduk Dawe gitu misalnya kan. Atau beberapa informasi yang lainnya. Ini kemarin suksma niki untuk galah. Ampuru bantuan kekirangan dia. Kepada Pak Made mungkin sebelum Oke, sudah ditutup terlebih dulu ya. Oke, tidak apa. Pertanyaan sudah kami dapatkan dan di belakang Pak Made dari Panji. Oke, karena sudah ada yang masuk, kita tampung terlebih dulu pertanyaannya. Halo, selamat pagi. Oke, terputus nampaknya. Baik, kembali Shanti berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 23455 untuk menyampaikan aspirasi ataupun pertanyaan bisa langsung dihubungi di 23455. Oke, nampaknya masih belum ada, maka dari itu mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Pak Made dari Panji ini. Oke, mungkin kita tunggu sejenak. Kita angkat dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Kok saya tidak dengar suara ibu? Oke, halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sudah terdengar Yang ya, Narde saking Beratan. Iya, Pak Narde dari Beratan. Silakan, Bapak. Nggih. Ini suatu yaitu Lokosabe yang betul-betul menarik, khususnya bagi umat Hindu, apalagi ada di Buleleng untuk pertama kali rasanya nih selama tiang yaitu berada di Singaraja, baru kali ini saya dengar ada Lokosabe nih. Saya ingin mengetahui permasalahan yang pertama, perspektif apa yang ingin dicapai oleh Lokosabe ini. Itu Pak, yang pertama perspektifnya. Kalau boleh 2 pertanyaan boleh ya? Boleh, silakan Bapak. Yang kedua, seberapa jauh koneksitas Labu Sabe ini dengan perspektif pemerintah dalam hal ini, yaitu menangani COVID yang sedang dialami oleh pemerintah, yang dimana kita bersama-sama sedang berusaha dan bila perlu yaitu mengenyahkan COVID-19 ini dari Indonesia, khususnya Buleleng. Bagaimana cara dari Lokosabe ini sehingga memberikan keyakinan kebesaran jiwa kita sebagai umat Hindu untuk dapat mewujudkan apa yang
perspektif Bapak yang diinginkan itu. Suksema. Baik, terima kasih Pak Narda dari Beratan. Dan di belakang Pak Narda dari Beratan, mungkin kami juga masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 23455. Baik, nampaknya belum ada penelpon yang masuk. Jadi kita bahas dulu dari Pak Made dari Panji yang mungkin ingin meminta untuk diajak atau mungkin mengenai kegiatan dari Loke Sabe ini, Pak. Terima kasih Pak Made. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari struktur organisasi ini, itu kita kan sudah sampai ke tingkat desa. Oke. Nah, tentu apa yang salah satu fungsi daripada organisasi ini atau Loke Sabe ini kan mensosialisasikan juga apa yang menjadi program-program di Mahagotre. Salah satu tadi kan cukup menarik juga, kenapa dari Gegel pindah ke Pondok Dawe, kan begitu. Ya, itu kalau kita ceritakan cukup panjang, kan begitu. Nah, tentu memang selama ini itu salah satu juga dibicarakan karena kan yang namanya juga bakti ring kawitan itu kan sudah menjadi atau bakti ring kawitan dan sati ring bisame itu kan sudah menjadi hal yang pokok di dalam catur swadharmaning Pasa itu sendiri. Nah, sehingga kan banyak juga selama ini kenapa? Nah, itu saya juga kan banyak juga menerima pertanyaan seperti itu. Nah, tentu ini juga sekaligus sosialisasi. Nah, ini memang pengurus sebelumnya ini sudah melakukan berapa kali sosialisasi. Nah, tentu ke depan ini juga kan harus lebih optimalkan lagi. Dioptimalkan lagi. Nah, juga terhadap hal-hal yang lain kan begitu. Nah, terhadap hal-hal yang lain seperti tadi, sekaligus menjawab Pak Narde ini, kan begitu. Menjawab Pak Narde tentang ini organisasi ini. Perspektif yang ingin dicapai serta seberapa jauh koneksi dengan pemerintah terkait COVID-19. Perspektif yang dicapai ini ya tentu kita adalah organisasi yang semangat ngayah. Semangat ngayah. Iya, semangat ngayah karena kita kan semeton kita kan cukup besar di Bali, apalagi di Belelengan seperti itu. Nah, tentu kita ingin memperjuangkan sebuah kebersamaan dan kemajuan umat untuk kemajuan daripada bangsa dan negara itu sendiri. Karena ini kan Pasa ini kan merupakan suatu aset yang dimiliki oleh bangsa, aset yang dimiliki oleh umat, karena secara organisasi juga kita sudah ada di 11 provinsi. Di provinsi juga organisasinya sudah cukup matang, kan seperti itu. Dan itu sudah mempunyai beberapa hal-hal yang membantu umat, seperti kita juga sudah mempunyai koperasi di provinsi yang itu asetnya cukup besar. Dan itu sekarang banyak sekali membantu daripada umat itu untuk bagaimana secara ekonomi. Juga punya kremasi. Kremasi, dan itu sekarang kan koperasi itu asetnya udah puluhan miliar, kan mungkin sudah ratusan miliar sudah dimiliki, dan itu banyak sekali membantu umat. Sehingga ketika hal-hal yang menyangkut kesejahteraan itu kita hanya tidak berkutik hanya untuk urusan paiketan saja, tapi kita membantu umat. Nah, kemudian masalah pandemi, nah ini bagus sekali pertanyaannya. Pandemi ini kita dari awal sudah bergerak cukup kencang di Mahagotre ini bagaimana untuk mengatasi masalah COVID ini. Pertama adalah kita selalu, karena kita adalah warga yang cukup besar, nah tentu kalau ingin sukses daripada sosialisasi ini, ya tentu salah satunya aset Pasak ini harus dimaksimalkan tentang bagaimana protokol kesehatan. Ketika ada rapat-rapat baik dari pusat, provinsi sampai tingkat yang paling bawah, itu selalu kita kampanyekan tentang protokol kesehatan itu yang disebut 3M itu.
cuci tangan, kemudian jaga jarak dan pakai masker. Dan sudah salah satu kita wajibkan juga di masing-masing dadil itu ketika masuk dadi itu kan pura terkecil daripada tingkatan keluarga. Nah, itu wajib di depan itu harus ada tempat cuci tangan. Nah, ketika upacara-upacara juga kita apa yang menjadi arahan daripada parisade. Ya, kemarin dalam proses odalan, kemudian menyambut galungan, kuningan itu, ya tentu kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Biasanya kan tadi itu kan penuh juga, tapi karena protokol itu kita hanya diwakili oleh pengurusnya, oleh pemuputnya, kan begitu. Dan yang penting lagi ini adalah kita siapkan juga yang namanya jaringan pengaman sosial. Pemerintah ini kan jaringan pengaman sosial itu kan cukup banyak yang dikeluarkan. Nah, tentu apa yang jaringan pengaman sosial itu sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita sendiri. Tentu yang paling utama ini sekarang ini kan akibat banyaknya yang tidak bekerja waktu itu, sehingga ini kan mereka butuh sembako dan sebagainya. Itu kita melalui semeton atau semeton kita yang duduk di eksekutif, di legislatif itu secara rutin menyumbang sembako. Kita bagikan kepada pertama adalah warga-warga kita yang kurang mampu, kemudian tentu kepada sulinggih kita. Nah, tentu juga diberikan kepada beberapa fakir miskin dan sebagainya. Dan juga di masa pandemi ini juga kita kemarin melalui semeton kita yang eksekutif dari kami, kebetulan di Komisi 9, kami juga bagaimana membantu pada rumah sakit sampai tingkat puskesmas itu berupa APD, kemudian beberapa alat-alat kesehatan, sehingga nantinya itu bisa membantu sehingga tenaga-tenaga medis selama ini, karena waktu awal-awal pandemi ini kan cukup kelabakan juga menghadapi ini. Nah, kebetulan kami duduk di Komisi 9 bidangi kesehatan, waktu itu kami juga cukup kencang bagaimana kami agar juga di samping tugas kami sebagai anggota DPR, juga kami merasa sebagai warga Pasek, yaitu bagaimana agar tes itu cepat, ada PCR-nya. Kemudian juga bagaimana agar di rumah sakit itu ada ruang isolasi. Kemudian itu menyangkut kesehatan. Nah, itu juga ada juga karena ini kan masalah imun. Masalah imun, tentu juga beberapa semeton-semeton kita seperti adanya Pak Gegel itu dia itu membuat ramuan tradisional. Oke, artinya sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan hubungan dengan pemerintah dan juga COVID-19 ini. Mungkin satu pertanyaan lagi akan kita angkat terlebih dulu. Baik, halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, dengan siapa di mana? Ini kita Astawa yang Bakti Saga. Oke, Pak Astawa dari Bakti Saga, silakan Pak. Yang asasnya saking Bungkulannya. Apa yang menjadi program dari narasumber hari ini itu betul-betul ingin sebenarnya mengajarkan Bali, mengajarkan adat, agama, dan budaya Bali sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi perencanaan betul-betul satu, mengayomi rasa persatuan dan kesatuan khususnya untuk warga Pasek. Kedua, mudah-mudahan dengan tampilnya warga Pasek, khususnya Ring Bali, umumnya di Indonesia, betul-betul mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Karena bagaimana? Kalau kita merunut daripada sejarah, raja-raja Ring Bali, Bapak narasumbernya, kita sebenarnya sudah ada Bisami. Nah, makanya yang
pendek yang ingin metakan dari narasumber. Oke, silakan pertanyaannya Bapak. Yang beredar buku-buku yang menyebutkan apa yang disebut catur warga, apa yang disebut dengan catur warna. Ini sebenarnya masih ada hal-hal yang masih kita pertanyaan masalah itu. Kedua, khusus untuk ring semeton, ring pasar, tadi dikatakan di seluruh Bali paling banyak. Soroh pasar kan akeh hati, jangan sampai ada menimbulkan hal-hal di antara keluarga pasar itu. Ini sudah terjadi demikian. Misalnya dalam satu sanggah, sudah dulu pasar geger misalnya, pasar patu lepang misalnya. Dia pecah, mencari ini, mencari itu, dan gitu. Sehingga dia sampai sekarang seperti pecah demikian. Mohon hal-hal ini, apa yang menjadi harapan Bapak, bisa membina warga Pasak seluruhnya. Nah, kira-kira sekian harapan Tiang sebagai masyarakat. Secara pribadi, mudah-mudahan satu, Buleleng tetap bersatu. Dari warga apapun tetap Buleleng bersatu untuk memajukan Buleleng, bukan untuk memajukan sesuatu kelompok-kelompok. Ini sekian, terima kasih narasumber Ampuru yang menginginkan manut dan kayung tiang jineb untuk para mencandi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik, terima kasih Pak Astawa yang sudah menyampaikan aspirasi dan juga pendapatnya. Dan berikutnya ini Bapak ada pesan yang masuk melalui WhatsApp Radio Guntur. Ini dari Pak Narte. Om Swastiastu, selamat lo kesabut Pasemetonan Pasek Kabupaten Buleleng. Semoga sukses, semoga tidak ada nuansa politik, tetap ajak sesuai dengan program, atau ada bisa mohon ada program kepanditaan seruti pangkaderan dari generasi muda teruni Hindu sehingga tidak lagi di atas 60 tahun baru jadi sulinggih. Mungkin itu aspirasi dari Pak Narte juga Pak ya. Dan dari Pak Astawa serta Pak Narte tadi, mungkin ada yang ingin Bapak tambahkan atau mungkin ingin ditanggapi? Baik, saya kira itu tepat sekali apa yang disampaikan, bahwa kita di Pasemetonan itu bukan mengeksklusifkan diri. Karena bagaimanapun ini kan sudah segala bentuk dalam pembangunan ini kan, apapun aset-aset ini yang ada di Bali nasional ini kan harus dioptimalkan. Tapi tetap kita dalam rangka wadah Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Begitupun juga di Bali kan begitu. Apapun organisasi yang ada ini tentu itu tidak lepas daripada apa yang sudah menjadi kerangka dasar daripada ini. Dan tentu kita tidak mengumpama kita baru pasang dari paling pasang kan begitu. Kemudian tidak seperti itu. Nah, tapi karena bagaimanapun ini kan sesuai dengan kita ingin seperti tadi kita ingin apa yang menjadi swadharmaning kita sebagai umat manusia itu. Nah, karena kita ini kan tidak lepas daripada yang namanya agama Hindu kan begitu. Nah, kita kan apalagi di Bali kan yang percaya dengan adanya leluhur, kawitan dan sebagainya. Karena masih banyak juga kita warga atau umat kita yang tidak paham kita sebagai paikatan atau terutama warga Pasak. Kemana saja kita harus melakukan bakti kan begitu. Nah, seperti tadi kan banyak juga yang kadang-kadang tidak sampai ke harus semestinya kan ada kita wajib sembahyang ke Lempuyang, terutama Lempuyang Madya, kemudian Sileyukti, kemudian Catur Lawe, dan tentu yang di Punduk Dawa kan itu sebenarnya wajib itu yang dilakukan oleh Semeton Pasak. Nah, begitupun juga kita kan harus membangun persaudaraan dengan paikatan yang lain. Karena dulu ini kan memang Bali ini kan banyak juga ada beberapa sekte-sekte. Nah, dan itu sehingga kan waktu Empukuturan itu kan dipersatukan yang namanya ini. Nah, sehingga kita betul-betul ya ingin nanti melalui Luke Sabe ini nanti apalagi kita pertama adalah cukup besar harganya.
dan juga kita mempunyai semeton-semeton yang mempunyai potensi. Nah, potensi ini yang nantinya melalui Locus Hub ini kita harus kembangkan. Sebagai contoh, kemarin kan ada juga semeton kita dari Pasar itu dengan sukarelanya itu membantu bedah rumah. Apalagi di pandemi ini, kita sudah hampir cukup banyak juga kita membagikan sembako dan sebagainya untuk membantu. Nah, ini kan tidak semata-mata hanya hal untuk internal saja. Kita juga ingin berpartisipasi bagaimana membantu program-program pemerintah, utamakan masalah-masalah sosial dan keumatan. Oke, jadi itu juga menjadi harapan terkait kegiatan ini juga ya Pak ya. Iya. Dan mungkin ada satu pertanyaan yang masih terlewati untuk sesi kedua yang pertama tadi terkait agenda dari kegiatan ini. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak. Ya, agendanya pertama adalah ya tentu yang jelas utamanya ini adalah kan melaksanakan Locus Hub. Nanti akan dibuka oleh Pak Bupati, kemudian nanti ada beberapa dari ketua anggota provinsi. Nah, kemudian juga dihadiri oleh panitanya. Nah, kemudian agendanya ya tentu ini pertama adalah kan tentu sosialisasi tentang apa yang menjadi keputusan Mahasabah, baik keputusan pusat maupun provinsi, termasuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, tentu yang kedua ini adalah evaluasi daripada kepengurusan sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, apa yang menjadi pertanggungjawaban. Nah, tentu masalah program, keuangan dan sebagainya. Nah, tentu yang terakhir ini tentu adalah membentuk suatu kepengurusan yang baru, dan kemudian apa saja yang menjadi program-program yang akan dilaksanakan. Program-program yang dilaksanakan seperti tadi dulu waktu sebelumnya, Locus Hub sebelumnya, kebetulan saya juga ketua panitia juga yang ke-7. Waktu itu kan bagaimana kita sekretariat itu sudah selesai, kemudian membentuk lembaga-lembaga penunjang seperti koperasi. Nah, koperasi itu juga sudah selesai, dan juga kita ingin mandiri secara organisasi. Tentu juga kita ingin bantu umat, kita ingin nanti karena ini masih ada PR, rencananya kan kita mempunyai kremasi kan tersendiri kan begitu. Karena dengan kremasi ini di samping juga ini kan ini sekarang kan sudah sangat diperlukan sekali oleh masyarakat untuk kremasi itu sendiri, karena dengan kremasi itu kan tentu menginginkan agar biaya untuk yang namanya proses ataupun upacara-upacara pengabenan itu kan biar bisa seringan mungkin. Karena itu kan itu sudah kita tidak ingin nanti ke depan ini kita umat Hindu kan begitu, umat Hindu ini tidak walaupun itu kadang-kadang kan semua umat Hindu ini kan agama yang sangat fleksibel sekali. Nah, kita ingin kalau ada beberapa tahapan, ada yang utama, ada yang menengah, ada yang ini, tapi kan esensinya itu kan pada intinya kita kan agar tidak ada yang warga kita yang terlalu lama tidak diabe kan begitu karena tidak punya biaya kan begitu. Nah, ini di samping juga kita kan biar mandiri juga, biar juga nanti kita memang selama ini kita punya semeton yang sudah cukup berhasil di semua tingkatan, eksekutif, legislatif maupun pengusaha dan sebagainya, tapi kita ingin mandiri seperti saya di bagaimana kita akan bantu BLK itu sehingga peningkatan SDM. Nah, ini hal-hal inilah yang sebenarnya yang harus banyak kita sosialisasikan kepada warga itu sendiri. Jadi pada intinya kegiatan ini dibuka seperti biasa melalui sambutan dan lain-lain, dan juga evaluasi, pemilihan kepengurusan dan pembentukan program baru seperti itu Pak ya. Dan mungkin sebelum benar-benar berakhir kegiatan obrolan pagi kali ini, mungkin ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan terkait topik kita kali ini? Ya, pada ini ya pemirsa dari 104,4 FM, 6 FM dan Guntur FM, ya tentu kami dalam kesempatan ini kami juga mensosialisasikan bahwa kami melaksanakan Locus Hub yang ke-8 dalam suasana pandemi ini,
Ya, marilah pertama daripada kita tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kebetulan kami yang duduk di Komisi 9 ini, Bali ini adalah sekarang akibat pandemi ini dampaknya ini cukup parah bagi Bali. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita hampir minus 11%. Dulu kita pertumbuhan ekonomi kita kan paling tinggi secara nasional. Nah tentu karena kita dampak paling ini adalah akibat daripada kita sektor utama sekarang hampir 70%, 60% itu adalah bergerak di sektor pariwisata. Sehingga dampaknya luar biasa. Nah tentu untuk memulihkan pariwisata ini, karena kami tahu, kami di Komisi 9, bahwa vaksin ini kan sampai saat ini belum itu kan harapan masyarakat kan begitu. Nah, dan itu kami tahu bahwa vaksin yang nanti harapan itu kan hanya ada vaksin merah putih. Tentu itu rencananya sesuai dengan rapat kami dengan Kementerian Kesehatan itu 2022 baru diproduksi. Ini kan cukup lama. Sehingga ya vaksin paling ampuh itu adalah bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan itu. Walaupun sekarang mungkin ya kesembuhannya tinggi dan sebagainya, tapi kan angka ini kan positif. Nah, karena bagaimanapun Bali pariwisata ini pulih ini pariwisata ini orang mau berwisata itu di tempat-tempat pariwisata itu adalah pertama kan masalah keamanan, terorisme, kemudian masalah kesehatan. Kalau kesehatan ini tidak selesai, ya cukup lama juga, kan kasihan juga sekarang. Sekarang dampaknya ini luar biasa, sehingga kami juga melalui Persemotonan ini tetap mensosialisasikan. Nah, karena kita kan dampaknya coba lihat, bayangkan sekarang petani sayur tidak laku, kemudian teman-teman kita pekerja PMI itu dipulangkan semua, ada dirumahkan juga semua. Nah ini berat sekali dalam suasana seperti ini. Maka marilah kita bersatu, tetap protokol kesehatan itu tetap kita laksanakan. Marilah kita ngulat sarire, jaga emosi dan sebagainya. Kan dalam suasana susah ini, ya kita gampang sekali dipicu dan sebagainya. Nah tentu kalau ada hal-hal yang menyangkut ini, marilah kita berdiskusikan dengan kepala dingin. Anggap proses-proses ini kan bukan kita sendiri, ini kan dialami oleh dunia, dialami oleh semua kan begitu. Nah ini yang mungkin himbauan, dan kami dari Paikatan Persemotonan juga ini tentu kami akan berusaha bagaimana apa yang menjadi program pemerintah tentang protokol kesehatan, tentang bagaimana program-program pemerintah itu kami akan berusaha juga membantu mensosialisasikan sehingga betul-betul apa yang menjadi Paikatan Persemotonan Pasar ini bisa berperan aktif nanti membantu pembangunan nasional, terutama Bali dan Buleleng itu sendiri. Baik, terima kasih closing statement yang begitu menarik. Dan tidak terasa 1 jam sudah kita berada di obrolan pagi untuk hari ini membahas mengenai Munyongsong Lokesabe Mahagotre Pasek Sanak Sapteresi bersama dengan Ketua Panitia Lokesabe Ketut Karya Saatnyane. Terima kasih bagi Anda yang sudah mau bergabung di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan dan juga aspirasinya. Dan bagi Anda yang mungkin terlewat untuk sesi 1 dan juga sesi 2 pada obrolan pagi kali ini, Anda bisa menyaksikannya kembali di kanal YouTube Radio Guntur. Maka dari itu, saya Shanti Putri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.